Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari menjelang pencurahan Roh Kudus, seperti yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya 2000 tahun telah berlalu. Bagi gereja masa kini, kehadiran Roh Kudus masih sangat relevan dan sangat penting bagi pelaksanaan amanat agung Kristus dan keteguhan jemaat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang penuh tantangan di negara kita Indonesia. Oleh karenanya, mari kita tetap teguh berpegang pada iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita sama-sama berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan padamu ya Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan dan dosa yang kami lakukan, dan bawalah kami melalui hidup dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kami bersyukur atas kehadiran Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada, menguatkan, menghiburkan, dan memampukan kami menghadapi berbagai kondisi yang kurang menguntungkan buat umat-Mu di Indonesia. Roh Kudus, berkati firman-Mu, supaya firman ini memberikan kami kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tema kita dalam renungan saat ini adalah pencurahan Roh Kudus dan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ia melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Mereka membutuhkan dan perlu diperlengkapi dengan kekuatan Roh Kudus untuk menghadapi berbagai problematik kehidupan di dunia ini. Iblis dan semua antek-anteknya telah mempengaruhi kehidupan dunia ini. Itu sebabnya umat Tuhan perlu kekuatan dan kuasa untuk menghadapi pengaruh iblis dan kekuatan gelap dunia ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 pun menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi bertepatan dengan perayaan hari ke-50 atau Pentakosta bangsa Yahudi, yang adalah peringatan hari raya panen gandum bangsa Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit ini berkumpul di Yerusalem. Kisah Para Rasul 2 ayat 5. Peristiwa pencurahan Roh Kudus juga bertepatan dengan 50 hari setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Paskah, dan 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Saat Roh Kudus dicurahkan, beberapa peristiwa ajaib terjadi atas para rasul dan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, yaitu 1. Tiba-tiba terjadi bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras dan memenuhi rumah atau loteng di mana rasul-rasul itu berada. Kisah Rasul 2 ayat yang kedua. 2. Lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap di atas para rasul. Kisah Rasul pasal 2 ayat 3. Ketiga, para rasul diberikan karunia
untuk berbicara dalam bahasa-bahasa asing atau glossolalia yang digunakan oleh orang-orang yang berkumpul di loteng Yerusalem saat itu. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. 4. Petrus dan rasul-rasul itu diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. 5. Dan Petrus berkhotbah dengan keberanian dan kuasa. Kisah Para Rasul 2 17-40. 6. Roh Kudus menjamah hati setiap orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 37. 7. Terjadi pertobatan dengan 3.000 orang yang masing-masing memberi diri dibaptis. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Jauh hari sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, Yesus telah memberitahukan bahwa Roh Kudus atau penghibur itu akan datang dan juga memberitahukan tentang tujuan kehadiran Roh Kudus, yaitu untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, serta memimpin dunia ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Kepada para rasul dan orang-orang percaya, pencurahan Roh Kudus memberikan kuasa untuk menjadikan mereka saksi-saksi Kristus, dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pencurahan Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi serta memberikan kuasa bagi para rasul dan orang-orang percaya untuk menyaksikan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Sebab kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya tidak ditentukan oleh hadirnya negara-negara besar atau negara-negara kaya, tidak ditentukan oleh orang-orang hebat atau orang-orang terkenal. Namun kedatangan Kristus yang kedua kali ditentukan oleh seberapa jauh Injil Kerajaan Allah diberitakan sampai ke seluruh dunia. Ada 5 makna penting akibat dari pencurahan Roh Kudus dalam menyaksikan Injil Kerajaan Allah itu. 1. Roh Kudus memperlengkapi dengan karunia khusus untuk dapat bersaksi tentang Injil. Kisah Rasul 2 ayat 4. Roh Kudus memberikan keberanian dan kemampuan untuk memberitakan Injil. Kisah 2 ayat 14-40. 3. Roh Kudus memberikan kuasa dalam memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 2 ayat 37. 4. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk bertekun dalam firman Tuhan dan dalam persekutuan. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 42. 5. Roh Kudus menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dalam perhitungan kalender Masehi, maka hari Minggu ini, yaitu 19 Mei nanti, kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita secara pribadi serta memiliki kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita? Ataukah kita adalah orang-orang Kristen yang hidup tanpa Roh Kudus sehingga kita dikuasai dan dikendalikan oleh roh iblis atau kekuatan diri sendiri dan atau memiliki kekuatan alternatif dengan segala kesombongan dan kebanggaan manusiawinya? Padahal Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Pastikan bahwa kita telah menerima dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Pastikan juga bahwa kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga kemuliaan dan keagungan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus senantiasa menuntun hidup kita sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Tuhan Maha Besar, di dalam Kristus Yesus, syukur dan terima kasih bahwa kehadiran-Mu di dalam kuat kuasa Roh Kudus menganugerahkan kepada umat-Mu kekuatan dan ketangguhan
menghadapi segala situasi seburuk apapun. Di dalam berkat nama Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.